Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farai Bahdar. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Skala Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, kali ini saya akan membuat video terkait dengan video pembelajaran. Nah, di sini tugasnya terkait dengan mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Nah, di sini saya akan merangkap kelas 5 dan juga kelas 6 SD. Untuk mata pelajaran matematika dan juga ilmu pengetahuan alam. Nah, mari kita simak video pembelajarannya ya. Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita kembali lagi dengan saya Pak Guru Muhammad Farai Bahdar. Nah, di sini adik-adik semua, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan suasana yang sangat ceria ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran pada siang ataupun pagi hari ini, marilah kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini adik-adik semua, di sini kita akan belajar bersama-sama ya. Di sini ada kelas 5 dan juga kelas 6. Nah, di sini kita akan mulai belajar tentang sistem tata surya yang ada ya. Mulai dari planet-planet yang ada, dan juga ada matahari. Juga yang kita ketahui bahwasanya salah satu planet yang ada di tata surya itu adalah planet yang sedang kita tinggali sekarang, yaitu bumi kita tercinta ya. Nah, dengan adanya pelajaran tentang tata surya ini adik-adik semua, semoga nantinya kita dapat mengetahui apa yang ada di luar sana ya, tentang tata surya itu sendiri ya. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang tata surya, kita akan belajar tentang apa saja bangun-bangun datar ya. Nah, mulai dari persegi panjang ataupun segitiga, itu akan kita mulai mempelajarinya seperti itu ya. Nah, kita akan mulai materinya terkait dengan jenis-jenis bangun datar ya. Nah, di sini Pak Guru Farai telah menyiapkan contoh dari ada 3 ya, mulai dari persegi. Nah, ini dia bentuk dari persegi. Jadi dia sama sisi, antara sisi ini dan sini itu dia sama ukurannya ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini yang kedua ada persegi panjang. Jadi di sini ada panjangnya dan juga di sini ada lebarnya ya. Nah, di sini dia panjangnya itu lebih panjang. Kemudian di sini dia lebih sedikit kecil daripada panjangnya itu ya. Dia disebut sebagai persegi panjang. Kemudian yang ketiga ada yang namanya segitiga ya, luas bangun datar. Itu ada berbagai macam jenis bangun datar ya. Nah, di sini saya ataupun Pak Guru telah menyiapkan 3 contoh, mulai dari persegi panjang dan juga segitiga sendiri. Nah, itu dia adik-adik pengenalan terkait dengan bangun datar yang ada. Nanti untuk bagaimana cara untuk mencari sisi kali sisi ataupun panjang kali lebar ataupun luas segitiga, itu nanti akan kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya ya. Nah, Pak Guru sini hanya untuk menyampaikan rumusnya saja. Untuk persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi ya adik-adik. Nah, kemudian untuk persegi panjang, persegi panjangnya itu rumusnya itu dia panjang kali lebar seperti itu. Kemudian untuk segitiga itu rumusnya adalah 1/2 dikali alas kali tinggi seperti itu ya. Nanti untuk cara mencarinya itu kita bisa menggunakan ketiga rumus itu ya. Persegi panjang sisi kali sisi, persegi maksud saya persegi itu dia sisi kali sisi, persegi panjang kali lebar, kemudian terakhir adalah 1/2 kali alas kali tinggi seperti itu. Itu untuk segitiga seperti itu. Nah, setelah kita mengenal ataupun menyimak terkait dengan luas bangun datar ataupun berbagai macam jenis bangun datar, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang sistem tata surya itu sendiri. Nah, di sini tata surya itu sangat banyak sekali ya untuk jenis-jenisnya, mulai dari matahari. Nah, di sini saya telah ataupun Pak Guru telah menyiapkan gambar matahari ya. Coba dilihat. Ini adalah matahari, warnanya adalah merah. Dia memiliki suhu yang sangat panas adik-adik semua. Dia memiliki ukuran sekitar 32.830 massa bumi seperti itu. Nah, selain ada matahari, nah di sini kita ada berbagai macam lapisan dari matahari sendiri. Nah, lapisannya itu ada yang pertama adalah bagian inti yang paling dalam. Kemudian setelah intinya itu ada fotosfer ya. Nah, setelah fotosfer adik-adik itu ada yang namanya kromosfer. Dia bagian ketiga terluar dari bumi ya. Dia dari matahari maksud Pak Guru.
Nah, di sini yang pertama yaitu ada bagian inti dari matahari, itu menyimpan panas yang sangat-sangat panas. Kemudian yang kedua adalah fotosfer, yang ketiga adalah kromosfer itu sendiri. Kemudian yang keempat itu ada namanya korona ya. Nah, di sini itu adalah bagian terluar dari matahari sendiri. Tapi kalau bagian terluar bukan berarti dia tidak panas ya. Panasnya itu bisa mencapai lebih dari 1 juta Kelvin untuk ukuran panasnya seperti itu ya. Kita dapat membayangkan 1 juta Kelvin itu sangat-sangat panas, sedangkan 5-60 derajat saya kita rasa itu sudah sangat panas, apalagi sampai 1 juta Kelvin sendiri ya. Nah, selanjutnya di sini kita mulai dengan matahari. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan susunan planet-planet yang ada. Nah, di sini yang pertama dalam susunan planet itu ada yang namanya Merkurius ya adik-adik. Nah, di sini kita dapat lihat ini Merkurius. Nah, Merkurius ini sendiri merupakan planet terkecil di antara planet-planet lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada Venus. Ini dia Venus ya adik-adik. Nah, dia merupakan urutan kedua terdekat dari bumi. Yang pertama tadi kan yang paling terdekat ada namanya planet Merkurius ya, itu sangat-sangat panas ya, yang paling dekat dengan matahari tentunya. Kemudian yang ketiga adalah bumi kita sendiri. Dia di antara ketiga ataupun ke-8 planet sendiri, dia berada di urutan tertiga terdekat di matahari ya. Ini dia bumi kita tercinta. Bentuknya bulat ya, atau masih banyak juga spekulasi bahwasanya bumi itu datar, tapi menurut saya maupun itu datar maupun itu bulat, Pak Guru rasa itu hampir sama saja. Tentang bagaimana cara kita untuk merawat itu yang paling penting ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah ada bumi, nah sini ada yang namanya Mars. Ini sudah sering kita kenal dengan planetnya para astronot seperti itu ya, sering didatangi oleh astronot karena bisa untuk mensupport sumber kehidupan yang ada. Yang kelima ada namanya planet Jupiter. Nah, di sini dia urutan kelima untuk susunan dari tata surya terdekat dari bumi ya. Kemudian selanjutnya yang keenam itu adalah planet Saturnus seperti itu. Nah, di sini planet ini sangat unik karena dia dilapisi oleh cincin yang itu terbentuk karena ada benturan-benturan ataupun beberapa benda asing yang melingkari planet tersebut ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada planet Uranus ya, dia warna biru seperti itu teman-teman. Dia ada planet Uranus seperti itu. Nah, kemudian yang kedelapan ataupun yang terakhir ada namanya planet Neptunus seperti itu. Nah, di sini planet Neptunus ya ada warna biru juga. Di sini planet ini sering terkena badai ataupun sering muncul badai karena ada beberapa sebab akibat yang nantinya menyebabkan sering terjadinya badai di planet ini. Namun sangat disayangkan juga karena planet ini belum mensupport untuk sumber kehidupan ataupun keberlangsungan kehidupan yang ada. Jadi di antara beberapa planet yang ada, yang paling memungkinkan untuk menjadi sumber kehidupan adalah planet bumi kita sendiri ya, seperti itu adik-adik. Nah, marilah kita jaga bumi kita tercinta agar nantinya kita dapat melakukan keberlangsungan hidup ya, bukan hanya kepada kita sendiri untuk bagaimana cara kita untuk menjaga bumi, tapi bagaimana untuk ke depan, untuk masa depan nantinya ya. Sekian pembelajaran kita pada malam hari ataupun pada pagi hari ini. Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan adik-adik kepada Pak Guru. Nah, sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak Guru undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.